Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Jadi dalam analisa teknikal, nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas secara khusus ya. Yang pertama berkaitan dengan karakter dan perbandingan candle. Karakter dan perbandingan candle. Yang kedua yang kita pahami ya, dari karakter dan perbandingan candle termasuk nanti dari high dan low-nya atau dari harga tinggi dan rendahnya, nanti kita akan menemukan arah. Dari memahami candle, memahami karakter, memahami perbandingan candle dan termasuk high dan low-nya, nanti kita akan menemukan arah. Arah pasar ini selalu ada 3. Yang pertama naik, yang kedua adalah turun, kalau tidak naik ya turun, yang ketiga ini datar atau sideways bahasanya, atau konsolidasi datar. Nah, trading yang paling menguntungkan itu ketika arahnya satu arah, apakah naik atau turun, sehingga ketemu namanya tren nantinya. Tentu akan berpotensi lebih baik lagi. Kemudian setelah kita tahu arah ini, maka ada batasan ya, ada batasan yang harus kita perhatikan, yaitu level. Level ini kalau di atas kita sebut dengan resisten. Kalau di bawah kita sebut dengan support. Ya, ada batasan namanya level, yang atas namanya resisten, yang bawah namanya support. Kemudian berikutnya ada namanya range atau kemampuan pergerakan atau kemampuan atau batas kemampuan dalam periode waktu tertentu ya, dalam periode tertentu. Kita coba membahas dari yang pertama, membaca karakter dan perbandingan candle ya. Karakter ini yang nanti bisa memberikan informasi awal pada kita. Jadi karakter candle itu minimal bisa memberikan informasi pada kita. Apa yang kita bahas, apa yang akan kita baca untuk mengenal karakter candle itu? Yang pertama, lihat atau amati panjang bodinya atau badannya. Yang kedua, perhatikan juga panjang sumbunya. Panjang bodi, panjang sumbunya. Yang ketiga, perhatikan rasio. Rasio itu perbandingan antara bodi dengan sumbu. Jadi pertama kita amati itu bodinya seperti apa. Artinya badan itu panjangnya seberapa. Kemudian sumbunya atas bawah itu kita amati. Posisinya di mana? Dia posisinya di atas atau di bawah ya. Kita yang keempat ini kita bisa lihat posisi nanti ya. Posisi dari candle itu seperti apa. Oke, saya akan coba contohkan mengamati dari karakter candle ini ya. Kita bisa gunakan sampel yang candle sebelumnya ya, candle yang saya highlight ini ya. Candle di tanggal 25 atau yang kemarin. Kalau misalnya sudah muncul candle seperti ini. Candle ini dulu ya, candle warna hijau. Yang pertama kita amati adalah panjang bodinya. Yang kedua sumbunya. Kalau kita amati bodinya panjangnya segini ya. Ini sampai di sini. Sehingga kalau kita amati ini candlenya tebal ya. Momentumnya besar. Kemudian yang kedua adalah sumbunya. Sumbunya segini. Kalau kita ukur dengan bodinya jauh, masih panjang bodinya. Yang di bawah pun masih
masih cukup pendek ya, sehingga ini masih didominasi oleh bullish atau masih akan bergerak naik meskipun ada penolakan di atas dan di bawah, tapi penolakannya tidak terlalu berarti kalau kita bandingkan dengan momentumnya, bahkan ini setengahnya saja tidak ada ya. Tetapi hati-hati saja ya, cukup kehati-hatian karena sudah mulai ada sumbu sudah mulai muncul, artinya perlawanan dari seller sudah mulai ada. Yang berikutnya kita lihat, kita baca. Jadi satu kita baca ini yang kita bisa dapatkan informasi ini adalah buyer yang masih kuat, masih dominan, sehingga jangan dilawan. Kalau sudah tahu ini kuat, ini masih punya potensi naik, jangan dilawan dengan sell. Karena tidak ada petunjuk yang kuat ini akan bergerak turun. Ini yang saya maksud dengan jangan entry melawan ya, kecuali sudah ada petunjuk yang kuat. Ini tidak ada petunjuk di sana. Dia hanya ada potensi, hanya ada penolakan tapi kecil ya. Masih didominasi oleh buyer. Maka pada kenyataannya dia masih lanjut naik. Sekarang di candle selanjutnya kita amati ya. Anggap saja candle ini belum terbentuk ya. Candle yang sebelah kanannya ini yang saya kasih garis ini, anggap saja yang kanan belum terbentuk sehingga kita tidak tahu ya ini candlenya mau kemana ya. Kita anggap saja ini masih belum terbentuk. Kita membaca dari candle berikutnya, di candle warna hijau yang lebih pendek ini. Yang pertama kita amati, satu adalah bodinya. Kita ukur bodinya, kita lihat bodinya. Tentu ini kalau melihat ini sudah ganti candle ya, ganti candle selanjutnya. Jadi satu candle ini selesai, lompat ke candle berikutnya. Jadi jamnya sudah ganti, sehingga kalau misalkan ini selesainya 1 jam ya, itu berarti jam 12 misalnya ya. Jam 12 berarti nanti jam 1 lompat ganti candle, di sini sudah selesai. Maka kalau sudah lompat jadi candle selanjutnya, ini sudah jadi history, jadi candle yang sudah dilewati. Maka candle yang sudah dilewati ini kita baca bodinya seperti apa. Oh, bodinya masih panjang. Kemudian yang kedua, sumbunya panjangnya seperti apa. Oke, kita lihat sumbunya di bawah pendek, artinya tidak banyak berarti, tidak banyak pengaruh. Yang kedua, ada candle yang lebih panjang di atas. Kalau kita ukur ya secara visual, candle ini ya mungkin separuhnya ya. Kalau kita ukur kira-kira ya separuhnya atau separuh lebih sedikit lah. Sehingga ini sudah termasuk penolakan yang bisa berarti ya. Artinya sudah bisa mempengaruhi, karena walaupun ini tidak panjang dari bodinya ya, tetapi sudah lebih dari setengah dari bodinya, artinya akan punya dampak, seller akan mulai muncul lebih kuat lagi. Tetapi sekali lagi kita kembali ke rasio. Rasio itu apa? Perbandingan antara sumbu ini dengan bodinya, masih panjang bodinya, artinya masih besar sumbunya, besar bodinya, sehingga masih ada peluang naik lagi. Momentum bullish masih ada. Hanya saja penolakan semakin besar. Sehingga hati-hati kalau misalkan entry buy, segera exit ketika mendekati level sumbu di atas, karena ini berpotensi memantul kembali turun. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, kita geser. Jadi misalkan candle selanjutnya terbentuk seperti ini. Dari perjalanan candle ini tadi, pertama mulai ada penolakan tapi tidak terlalu berarti. Yang kedua ada penolakan yang sudah mulai berarti. Yang ketiga, perhatikan bodinya kecil, sumbunya panjang di atas. Artinya body semakin kecil, momentum semakin melemah, kekuatan buyer semakin melemah. Kemudian di atas ada sumbu yang panjang. Ini artinya mencoba menekan sampai di atas juga tidak mampu ya, menekan sampai di atas ini. Sampai titik tertingginya ditolak oleh seller. Jadi buyer ini mencoba untuk terus menekan sampai di ujung ini, tapi ditolak oleh seller. Makin ditolak, akhirnya ditutup dengan posisi yang cukup bawah ya, harganya cukup jatuh.
Sehingga apa yang kita dapatkan informasi dari candle yang terakhir nih. Yang pertama, kekuatan bullish, kekuatan naik sudah mulai berkurang jauh, sudah mulai melemas. Sementara penolakan seller makin kuat, jadi tekanan ke bawah makin kuat, itu artinya hati-hati ke depan bisa jadi menjadi titik awal akan berbaliknya. Sehingga kalau seperti ini sudah ada petunjuk akan turun market itu, ada petunjuk turun marketnya. Dari mana? Dari historinya, dari membaca ini, gitu ya.